Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini kuliah pengganti. Saya kurang satu pertemuan waktu itu, waktu libur tahun baru. Ini kuliah pengganti mata kuliah Sistem Pemerintahan Elektronik untuk kelas 5 FS. Di materi kuliah ini, teman-teman nanti di sela-sela materi akan saya ajukan satu pertanyaan, teman-teman. Dan Anda wajib menjawabnya di kolom komentar sebagai pengganti absen. Jadi bagi yang teman-teman nggak komen dan nggak ngejawab pertanyaan saya, maka saya anggap, Anda tidak hadir gitu ya, teman-teman. Oke, gitu aja, langsung aja kita masuk ke materi ya. Oke, pertemuan ke-13, kita bahas tentang faktor kunci penggunaan TIK dalam pembangunan atau TIKP. Oke. Poin-poin keputusan utamanya ini ada 4, ada tinjauan kebijakan TIK, sorry, kemudian TIK dalam siklus project, life cycle project gitu ya, kemudian intervensi TIK yang berbeda gitu, kemudian apa yang membuat perencanaan menjadi sangat penting. Nah, kebijakan TIKP itu, teknologi informasi dan komunikasi untuk pembangunan itu, domain bagi Departemen IT dan Telekomunikasi. Jadi, seperti kita ketahui, yang punya domain adalah orang-orang IT gitu ya. Cuma yang jadi masalah apakah, orang IT ini punya, pengetahuan, yang lebih, dibanding dengan punya pengetahuan yang lebih, eee, terhadap banyak permasalahan gitu ya. Kalau di pemerintahan ini banyak nih, ada urusan ekonomi gitu, ada urusan politik, ada urusan macam-macam. Apakah tepat, apa, pembangunan, TIK ini dipegang oleh orang-orang IT? Nah, ini juga, menjadi, pertanyaan buat teman-teman nih, buat jawab di kolom komentar, yang menandakan bahwa ini absensi Anda, kalau Anda menyimak mata kuliah ini, gitu ya. Apakah tepat, eee, Departemen TIK, memegang, kebijakan, TIKP, TIK di, Indonesia gitu ya. Silakan, jawab komentar Anda masing-masing ya, berdasarkan, buah pemikiran Anda, bukan hasil contek orang lain atau bukan hasil browsing gitu ya. Kemudian berikutnya saya lanjutkan, departemen-departemen pembangunan cenderung nggak memiliki orientasi TIKP yang baik. Kemudian yang ketiga, mereka nggak secara signifikan mempengaruhi, kebijakan TIKP karena mereka nggak dapat terlibat dengan departemen, TI. Nah, seiring dengan, berkembangnya teknologi gitu ya, sekarang sudah eranya konvergensi di mana, ada gabungan nih antara media gitu ya, teks, kemudian audio, grafis, animasi, video gitu ya. Kalau sekarang Anda, nyimak YouTube gitu udah canggih-canggih ya, home production itu udah kelasnya mungkin udah setara, ada yang setara movies gitu ya, ada yang setara siaran televisi gitu, macam-macam. Jadi memang, nggak kalah. Dan begitu juga di pemerintahan, dengan adanya pandemi saat ini, mereka sudah beralih nih, sudah bertransformasi, untuk, masuk ke arah konvergensi media gitu ya. Rapat-rapat yang diselenggarakan secara virtual gitu ya, mau nggak mau gitu ya. Kecuali mungkin ada beberapa rapat yang masih diselenggarakan secara manual. Jadi juga nggak tahu pertimbangannya apa, negara melakukan, rapat atau meeting secara manual. Atau mungkin memang ada, pembicaraan atau kebijakan-kebijakan tertentu yang nggak bisa diselesaikan dengan cara online gitu ya. Eee, atau mungkin ada faktor habit-nya juga. Jadi karena, wah nggak biasa nih kalau kita melakukan ini secara online, jadi, nggak afdol misalkan harus ketemu, ya ya udah ketemu jadinya. Oke, ini konvergensi sehingga ada sebuah platform bersama yang tetap memungkinkan pengguna untuk memilih menggunakan beberapa media yang dikombinasi secara, terpisah.
sesuai dengan keinginan masing-masing gitu. Jadi dengan adanya pandemi ini gitu ya, pilihannya banyak nih, Anda bisa pakai Zoom, CloudX, ada punya Microsoft, ada juga yang, punyanya orang-orang, lokal Indonesia gitu ya, yang digunakan secara parsial gitu. Mungkin karena kurang pemasaran atau kurang yang lain, bisa jadi, penggunaannya nggak kurang maksimal juga. Jadi campuran nih dari berbagai disiplin ilmu, keteknikan, ilmu sosial dan perilaku. Pengenalan TIK membutuhkan perubahan sosial dan budaya yang signifikan dalam organisasi yang telah terstruktur untuk memisahkan fungsi dan tanggung jawab. Ini konvergensi atau aliansi nasional yang mencakup pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil yang dibutuhkan untuk memaksimalkan peluang yang diciptakan oleh lingkungan baru yang dimotori oleh TIK untuk pembangunan nasional. Jadi perlu ada kemitraan ya multi stakeholders yang menghubungkan semua pihak nih, antara ada LSM, ada citizens gitu, ada masyarakat, ada pemerintah, ada sektor swasta gitu ya. Jadi setiap stakeholders ini punya rules-nya masing-masing gitu ya. Jadi kalau pemerintah bisa menciptakan kebijakan, gitu, pembuat kebijakan, peraturan, anggaran, pembangunan gitu. Kalau swasta itu dia bisa support untuk bangun infrastruktur gitu. Kemudian dia bisa invest ke pelayanan, masyarakat sipil dia kerja di komunitas, dapat bekerja di komunitas, di organisasi gitu ya. Dan komunitas dapat memiliki dan mengendalikan inisiatif gitu. Jadi semuanya saling kolaborasi gitu ya. Semua saling 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 mengingatkan, bukan saling setuju gitu ya. Kalau kalau yang parah itu kalau saling setuju gitu. Jadi apapun kesalahannya disetujui. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Aturannya multi stakeholders ini jalan bersama-sama gitu ya. Begitu ada suatu kesalahan ini saling mengingatkan. Perencanaan intervensi TIKP di dalam siklus project ya. Putusan pertama, apakah intervensi didukung oleh TIK atau dimotori oleh TIK atau ICT driven gitu. ICT driven. Jadi setiap keputusan apakah didukung oleh itu. Dimotori TIK berasumsi bahwa akses terhadap informasi yang relevan dan terkini melalui TIK akan membantu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan. Jadi setiap kebijakan yang dikeluarkan kira-kira ada nggak faktor ada faktor TIK nggak yang mempengaruhi gitu ya. Dan dengan ada faktornya TIK, bisa nggak dia membantu pertumbuhan ekonomi atau bisa meningkatkan pendapatan pemerintah ya. Kalau kita berkaca dengan kondisi hari ini, kita udah bisa sama-sama lihat ya, kayak perpajakan yang dibebankan kepada orang-orang yang bergerak di dunia digital, ini udah kelihatan nih dampaknya TIK gitu ya. Udah kelihatan TIK ini dapat meningkatkan pendapatan pajak. Dan bisa jadi sektor-sektor yang lain juga mempengaruhi. Didukung oleh TIK mengklarifikasi tujuan pembangunan yang ingin dicapai, mengupayakan TIK yang dibutuhkan, kemudian mencari jalan hemat dari penggunaan TIK untuk memenuhi kebutuhan proyek. Bukan cuma menghasilkan pajak, tapi kira-kira peran TIK ini bisa nggak menghemat pengeluaran gitu ya. Tadinya dia harus mengeluarkan suatu nominal, tiba-tiba dengan seperti ini, dengan adanya campur tangan TIK bisa jadi ngurangin setengahnya atau ngurangin 75%-nya misalkan bisa aja. Nah, ini pertanyaan pertama good practice nih. Jadi mengapa? Apakah penggunaan project berbasis TIK ditujukan secara jelas untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan yang spesifik? Jadi setiap kebijakan TIK yang mau dikeluarkan ya ini, atau kebijakan pemerintah yang dikeluarkan ya, kita bisa ngelihat berkaca pada 10 pertanyaan ini, apakah target kelompok dispesifikkan dengan jelas, apakah TIK digunakan dengan layak dari sisi biaya dan dukungan dan segala macam sampai ke pengelolaan resikonya. Jadi dengan begitu kita bisa
me-manage apa yang bisa kita, upayakan. Oke, kita lanjut. Kemudian pemilihan teknologi gitu. Apakah teknologi mudah disediakan gitu? Jangan jangan sampai kita membuat, kayak bahasan saya sebelumnya gitu ya, jangan sampai kita ngeluarin sebuah aplikasi, tapi begitu implementasinya masyarakatnya nggak bisa gunain. Dia nggak punya device, dia nggak punya infrastrukturnya, dia nggak punya apa, nggak ada listrik, nggak ada akses internet gitu, nggak ada device apa, nggak ada alat-alat pendukungnya gitu. Jadi, itu yang harus, dihindari. Kalau bisa semua kebijakan yang berdasarkan TIK, didasari, apa, menjadi rujukan adalah faktor-faktor pendukungnya itu. Langkah apa yang, diambil untuk menjamin akses? Di manakah, pusat teknologi diletakkan gitu? Apakah lokasi tersebut secara fisik dan sosial cocok dan aman bagi kelompok yang ditargetkan? Terutama perempuan untuk datang dan pergi tanpa membutuhkan banyak usaha, banyak biaya gitu. Jadi macam-macam nih. Jadi, kalau misalkan, peletakan data center gitu, dengan, eee, meletakkan data center-nya di Indonesia itu, langkah yang tepat ataukah diletakkan di luar negeri gitu ya. Mana yang lebih tepat? Misalkan ditinjau dari beberapa sektor, dari segi biaya, dari segi, keamanan data gitu ya. Eee, Jangan sampai nanti begitu ada masalah, troubleshoot-nya jadi susah, jadi lama, nah itu ya. Oke, siapakah yang memiliki dan mengendalikan akses ke teknologi? Nah, ini harus jelas nih, yang me-manage siapa, yang mengendalikan siapa, siapa yang bertanggung jawab gitu ya. Kalau kalau kita me-refer ke, eee, apa, Undang-Undang SPBE itu kan udah dibagi jelas tuh ya, stakeholders-nya siapa aja itu udah clear ya. Pemilihan teknologinya berapa harga dari teknologi yang dipasang dalam artian pembiayaan, dan usaha bagi lembaga dan bagi pengguna, apa saja yang menjadi opportunity cost-nya. Jadi begitu kita implementasi, make sense nggak nih biayanya? Make sense nggak nih apa, cost-nya gitu ya? Terus dibandingkan dengan impact-nya kira-kira, seberapa bagus gitu ya? Apakah, bisa bisa apa, mengatasi permasalahan yang ada atau sesuai gitu, misalkan, pemerintah ngeluarin 100 juta atau 1 miliar atau 10 miliar atau berapapun, kira-kira impact-nya buat masyarakat itu apa? Impact-nya buat bisnis itu apa? Impact-nya buat negara itu apa gitu ya. Ada kalau pemerintah kan, ukuran KPI-nya ada layanan gitu ya. Kalau layanannya, bisa lebih baik dengan, dia ngeluarin spending beberapa uang gitu, jumlah tertentu, ya dan diukur, dirasa, eee, sesuai, ya kenapa enggak gitu ya. Tapi kalau misalkan, wah nih investasinya nggak jelas nih gitu ya, cost-nya terlalu besar. Misalkan saya mau bangun website nih, kayak dulu, website Revolusi Mental, cost-nya berapa, 10 miliar kalau nggak salah. Begitu dibangun, begitu running, dikatakan bahwa, website Revolusi Mental waktu itu, cost-nya 10 miliar gitu ya. Begitu di-launch, nggak lama, nggak sampai sebulan di-hack sama orang. Padahal digembor-gemborkan waktu awal itu adalah, apa, tingkat keamanannya tinggi. Nah itu jadi, wasting cost juga gitu, jadi nggak baik juga. Eee, Harus make sense gitu antara pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan, impact yang didapat oleh, negara itu seberapa besar gitu ya. Kemudian seberapa mudahkah teknologi itu digunakan. Jadi setiap teknologi yang, di-launch gitu ya, oleh pemerintah, harus, user friendly ya dan acceptable. Jadi, kenapa harus user friendly? Karena, kita nggak tahu nih, user user kita tuh seberapa seberapa familiar dengan teknologi. Jangan-jangan ada beberapa masyarakat kita sangat tidak familiar dengan teknologi, gitu ya. Walaupun, dengan user friendly pun dia masih kesulitan gitu, apalagi, cara penggunaannya itu, lumayan rumit gitu ya. Itu jadi resisten untuk
menggunakan. Kemudian apakah teknologi tersebut interaktif gitu loh, dan bagaimana interaktif itu bisa dibangun. Jadi tergantung apa jenis teknologinya ya. Kalau kalau cuma satu arah, ya nggak perlu interaktif. Tapi kalau memang, ada komunikasi, dua belah pihak, nah itu, eee eee, ya harus interaktif. Nah, metodenya gimana interaktifnya nih? Apakah, by chat, apakah by voice, atau yang mana gitu ya interaktifnya. Kemudian apakah teknologi tersebut portable? Nah, dilihat lagi nih pengguna internet di Indonesia nih, mayoritas, mereka mengakses internet itu melalui apa? Melalui handphone, melalui laptop, melalui iPad, atau melalui apa gitu ya. Jadi kita harus, menentukan dulu nih, apa yang, sesuai dengan customer-nya kita. Oke. Oke, ya harus tahu juga ya, apa, mayoritas pengguna internet di Indonesia itu memang atau mayoritas calon pengguna yang akan, apa, akan, menggunakan layanan tersebut itu seberapa, besar yang menggunakan apa, menggunakan PC, menggunakan laptop, atau menggunakan, mobile device gitu. Kemudian seberapa mudah untuk memasang, merawat, modifikasi, memperbaharui hal tersebut gitu. Kemudian siapa yang ngejalanin fungsinya, ini harus jelas, harus clear. Nah, dengan adanya pembagian tugas di SPB kemarin itu yang pernah saya share, harusnya udah clear ya, siapa yang merencanakan, siapa yang berhubungan dengan, sistem informasi, siapa yang berhubungan dengan infrastruktur, nah itu udah clear. Tinggal masing-masing pihak itu menjalankan fungsinya masing-masing. Siapa penggunanya dan apa kebutuhan mereka gitu. Jadi, ya tadi bukan cuma apa, cara ngaksesnya aja, tapi siapa penggunanya nih, background-nya apa nih. Dia user apa, teknologi friendly atau enggak gitu ya. Eee, Kemudian kebutuhannya apa, profilnya harus kita tahu gitu ya. Profil calon customer kita harus tahu. Misalkan, kita bikin sistem informasi pendidikan, nah profil customer-nya harus kita tahu. Eee, buat buat apa nih, buat SD, SMP, SMA. Kalau SD, mayoritas gurunya modelnya seperti apa gitu ya, mayoritas, pengetahuan dia terhadap teknologi kayak gimana. Kemudian ada isu apa di dalamnya? Apakah sosial, budaya, ekonomi, agama, bahasa, gender, atau yang lainnya? Apa yang ingin ditanggapi oleh konten gitu ya. Kemudian apakah kontennya relevan bagi masyarakat? Sebagai contoh, apakah relevan terhadap kebutuhan perempuan gitu ya, tergantung, subjek yang mau dituju. Kalau dia berhubungan dengan kesehatan, apakah, apa, menjawab kebutuhan kesehatan ataukah, tidak gitu, atau ada isu-isu yang lain. Kemudian siapa yang develop? Internal gitu, lokal, atau develop, eksternal, third party misalkan. Kemudian peran apa yang dimiliki wanita dalam mengembangkan konten mereka. Jadi peran apa nih misalkan, untuk mengembangkan kontennya gimana nih gitu. Pemilihan konten, harus difikirkan gitu bagaimana kontennya tersebut diatur, kemudian bagaimana, bisa diupdate, secara akurat gitu. Kalau kalau Anda buka website-nya pemerintah gitu, coba aja buka gitu ya, ada beberapa yang memang nggak kerawat gitu ya. Mungkin, job desk-nya nggak jelas gitu. Jadi siapa yang me-manage, website ini nggak jelas. Jadi begitu, sistem ini dibuat, sistem informasi ini dibuat, ya udah dianggurin gitu aja. Beritanya kalau kita buka webnya, masih jalan, cuma beritanya berita 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, nggak update gitu ya. Kemudian bagaimana teknologi tersebut dimodifikasi untuk memudahkan pengguna dalam memperhatikan, menggunakan, dan mengerti konten. Kemudian apakah pembelajaran kelompok dan individual didukung atau termasuk di dalam ini tergantung dari, apa, sistem informasinya nanti yang akan dibuat juga, di-build. Kemudian apakah konten memberi semangat, mempromosikan, memfasilitasi interaktivitas, dan umpan balik gitu ya. Kemudian sistem pendukung apa yang diperlukan? Apakah butuh proyektor atau butuh, mikrofon, headphone, headset gitu, atau yang lainnya gitu ya. Kemudian mekanisme apa saja yang, tersedia untuk perbaikan dan modifikasi konten, eee,
apa nih, mekanisme kayak gimana? Apakah di situ ada chat box-nya gitu, ada kolom, saran dan masukan atau yang lain? Kemudian beberapa faktor kunci yang berdampak, pada kesuksesan atau kegagalan dari penerapan ini, yang pertama adalah kejelasan mengenai hasil dan tujuan pembangunan. Jadi, harus didefinisikan yang baik, di awal gitu ya, jelas, clear, nggak bersifat normatif. Karena kalau dia bersifat normatif, nggak clear, maka interpretasinya nanti, bermacam-macam gitu, targetnya bisa macam-macam. Setiap orang kepalanya isinya, bisa beda-beda. Nah itu yang, sebaiknya dihindari. Kemudian based on needs gitu ya, berdasarkan permintaan gitu ya. Kemudian bukan berdasarkan penawaran. Sensitif terhadap kondisi, keterbatasan lokal, termasuk di antaranya ada infrastruktur, akses, relevansi bahasa, dan kekuatan dan kesinambungan gitu ya. Jadi ada beberapa saudara-saudara kita boleh jadi nggak bisa bahasa Indonesia, gitu. Dia cuma bisa bahasa daerahnya aja gitu. Kalau bahasa Indonesia rada-rada, sulit. Nah ini gimana cara mengatasinya ini gitu? Apakah, seperti Google gitu ada translate-nya bahasa Jawa ke bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau gimana gitu ya? Oke. Kemudian berorientasi proses, bukan dikendalikan oleh durasi, atau hanya sekedar mencapai target gitu ya. Kemudian perubahan organisasi, tingkah laku, dan sistematis adalah faktor kuncinya. Jadi intervensi TIK itu beda, bukan sekedar naruh perangkat keras, di suatu tempat gitu, tapi dia kumpulan dari prinsip, praktek manajemen gitu ya. Bukan cuma naruh, tapi gimana caranya mengoperasikan, me-manage, menyimpulkan gitu ya. Kemudian ada kontroversi apakah, eee, mana yang lebih baik antara konvensional dan fleksibilitas gitu. Ada ketidakcocokan antara teknologi dan tujuan sosial. Ada juga investasi dalam perangkat keras versus investasi dalam, sumber daya manusia gitu. Mana yang lebih efektif? Kalau kalau dulu kita berpikiran, ya udahlah investasi manusia aja gitu ya. Dengan gitu maka, pengangguran dapat dikurangi. Cuma masalahnya dengan adanya dengan model seperti itu, investasi SDM, kalau prosesnya lebih lama gimana? Kemudian kalau misalkan masyarakatnya harus ngurus berkali-kali gitu, datang berkali-kali dan wasting money gimana? Membuang-buang uang gimana? Gitu, cost-nya lebih besar gimana? Nah, itu yang jadi, pertanyaan. Kemudian tantangan skalanya, jadi skala ekonomi atau skala lokal? Skalanya seperti apa gitu ya. Rangkumannya, sistem baru untuk perencanaan, manajemen, implementasi proyek, partisipasi aktif dari berbagai sektor yang berbeda, dari multi stakeholders, dari pemerintah, dari LSM, dari swasta, dari citizens gitu ya. Kemudian pemahaman potensi dan batasan, kemudian konvergensi kerangka hukum, disiplin, stakeholders dan masyarakat. Jadi perlu pendekatan yang berpusat ke masyarakat. Jadi eh, kita harus tahu gitu, tipikal dari calon usernya kayak gimana gitu, pemahaman tentang potensi dan keterbatasan TIK-nya sampai seberapa jauh, kemudian memegang prinsip good practice gitu, bukan replikasi, kemudian perubahan dalam struktur dan tingkah laku organisasi. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa kerjain kuis dan tugasnya gitu. Untuk kuis dan tugasnya ini deadline-nya tanggal 2 Januari gitu. Teman-teman bisa langsung lihat di e-learning-nya masing-masing. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.